Pemirsa, transisi kepemimpinan nasional dari Presiden Joko Widodo ke Prabowo Subianto hari ini akan menjadi catatan sejarah bagi bangsa Indonesia dan rakyat Indonesia. Kini sedang bersukacita dengan pelantikan Prabowo Subianto menjadi Presiden ke-8 Republik ini. Tentu banyak hal yang harus disyukuri, namun juga patut dikawal bagaimana keberlanjutan program dari Presiden Joko Widodo ke pemerintahan Prabowo Gibran. Nah, bagaimana publik harus memaknai transformasi pemerintahan di bawah kepemimpinan Presiden terpilih Prabowo Subianto. Dan apa yang harus dikawal bersama selama pemerintahan 5 tahun ke depan? Pagi ini kita akan bahas bersama tenaga ahli utama bidang komunikasi politik Kantor Staf Presiden 2019-2024. Ada Mas Johannes Joko dan juga ada relawan Prabowo Subianto yang juga Ketua Umum Barisan 8 Center Andrio Cesario. Mas Johannes selamat pagi, Mas Andrio selamat pagi. Selamat pagi, Pak Valen. Selamat pagi, Mas semangat Rio. Pagi ini? Semangat dan happy. Semangat ya, happy ya kita ya. Mau menanti gimana perjalanan Prabowo Subianto akhirnya berakhir di pelantikan Presiden 20 Oktober 2024 ini. Oke, saya mau ke Mas Johannes. Mas Johannes, yang orang nantikan adalah transisinya bagaimana. Persiapan yang sudah dilakukan Presiden Joko Widodo untuk menyambut transisi ini bagaimana. Dari pengalaman Anda pada saat berada di KSP dari 2019 sampai 2024 menjelang akhir ini, ada dinamika apa untuk menyiapkan ini? Yang pertama tentu ini harus kita rayakan ya Mbak ya, situasi hari ini ya Mas Rio ya. Bahwa transisi kepemimpinan nasional hari ini itu berjalan dengan damai dan kita berani klaim gitu Mas Rio sebagai Pak Jokowi dan Pak Prabowo, ini adalah transisi kepemimpinan terbaik dalam sejarah politik modern Indonesia. Karena seperti yang kita ketahui Mbak, dari waktu ke waktu setiap kali terjadi transisi kepemimpinan kita selalu menimbulkan suatu luka atau perasaan tidak nyaman begitu. Dan akhirnya masyarakat sendiri yang kita melihat transisi kepemimpinan itu untuk memperkuat, maju, melangkah untuk Indonesia maju itu selalu selalu mulainya dari nol lagi. Tetapi hari ini kalau kita lihat suasana kebatinan masyarakat, kita lihat bagaimana apa yang dirasakan oleh rakyat begitu, mereka menyambut dengan gegap gempita bagaimana transisi kepemimpinan damai ini bisa berjalan dengan baik. Tentu ini karena yang pasti adalah karena komunikasi antara kedua beliau, antara Pak Presiden Jokowi dengan Presiden terpilih Pak Prabowo yang tingkat komunikasinya menurut saya sekarang sudah pada komunikasi batin begitu, Mbak, yang ini enak sekali begitu pembicaraan. Pada level yang lain ya. Pada level yang sudah pada titik level di mana komunikasinya sudah selesai ketika 2019, bisa kita bayangkan Mbak, kalau seandainya waktu 2019 itu ini kebesaran jiwa kedua belah beliau ini. Pak Prabowo yang waktu itu berkompetisi dengan Pak Jokowi 2019, dua-duanya bisa bergandengan tangan bersama, lalu melangkah bersama masuk dalam satu pemerintahan, dan itu terbukti ketika pandemi COVID-19 kita betul-betul merasakan bagaimana konsolidasi politik ini menjadi juga konsolidasi kekuatan rakyat untuk kita menghadapi gelombang pandemi COVID-19 yang pada waktu itu akhirnya alhamdulillah puji Tuhan itu bisa membuat bangsa ini menjadi begitu tangguh dan begitu kuat untuk melewati pandemi pada saat itu, dan dunia pun akhirnya mengakui bahwa penanganan pandemi COVID bagaimana bangsa ini, karena ini bukan lagi sekedar cerita tentang 1-2 orang, tapi cerita bangsa Indonesia itu mampu melewati tantangan besar pandemi COVID dan kita menjadi salah satu yang terbaik. Dalam proses itu terus itu berjalan sampai akhirnya inilah yang kita lihat pada situasi hari ini, ada sebuah proses transisi. Dan di 1 bulan yang lalu ketika sidang kabinet paripurna, Pak Presiden Jokowi itu menyampaikan kepada seluruh jajarannya tentang ada 2 hal pokok. Yang pertama tentang sinkronisasi, sinkronisasi mendukung apapun yang menjadi kebutuhan dari Presiden terpilih untuk menyiapkan programnya, dan yang kedua untuk tentang menjaga stabilitas situasi hari ini agar transisi ini berjalan dengan damai. Dan ini banyak sekali yang menyampaikan klaim, baik profesor, pengamat komunikasi politik, segala macam bidang pengamat itu mengatakan kalau ini adalah transisi paling mulus yang pernah terjadi. Nah, nanti saya akan lanjutkan lagi pemirsa. Ini gambar terkini bagaimana situasi di Istana Negara yang akan menyambut kemudian tamu-tamu negara yang akan datang mulai dari pagi hari ini. Bagaimana di sana
Sudah banyak yang melakukan persiapan, menyiapkan kursi-kursi, kemudian melakukan clearing area. Kalau clearing area sebenarnya sudah dilakukan sejak beberapa waktu yang lalu juga. Dan nanti kita akan lihat bagaimana perkembangan terkini baik di Istana Negara dan juga di Senayan, Jakarta, pemirsa. Kalau tadi kita bicara soal transisi, mungkin yang paling tahu kalau dari Bapak Prabowo, bagaimana menyambut transisi ini sampai bisa diklaim sebagai yang paling mulus di dalam sejarah Indonesia, pasti adalah Mas Rio, pemirsa. Nanti kita jawab ya Mas Rio ya, kita tahan dulu pemirsa, kita jeda terlebih dahulu, tetaplah bersama kami. Saya mengambil sikap ingin menjunjung tinggi persatuan, ingin merangkul semua kekuatan, ingin membentuk suatu kolaborasi, suatu kerukunan. Ajaran kuno, 1000 kawan terlalu sedikit, 1 lawan terlalu banyak. Bukan suatu slogan, itu saya jalankan. Saya tidak melihat ke belakang, saya ingin melihat ke depan. Didukung oleh sungguh bangga bertanah air Indonesia. Alamnya kaya pegunungan vulkanik, anugerah sumber mata air terbaik dengan mineral alami. Sebagai air mineral asli Indonesia, Le Mineral bangga bisa mendukung anak bangsa. Bersama kita raih prestasi terbaik demi tanah air tercinta, Indonesia. Le Mineral asli milik Indonesia untuk kebaikan Indonesia. Kalian pasti punya cita-cita kan? Nah, ayo wujudkan impianmu dengan beasiswa penuh S1 dan S2 di kampus-kampus ternama berikut ini. Terus? Ya, terus dapat bantuan living cost, kesempatan magang, kesempatan bekerja. Nikmat mana lagi yang kamu dustakan? Online Scholarship Competition, 1 dekade mewarnai pendidikan Indonesia. Tunggu. Daftarnya di mana? Oh iya, daftar di oic.medcom.id. Mereka berhadapan kembali, Sulaiman Adri Paton, Pada penegakan hukum, kami akan tegakkan hukum tanpa pandang bulu. Zainal Arifin Paliwang, Ingkong Allah, Terwujudnya fondasi transformasi Kalimantan Utara yang kokoh. Jansen TP, Suratno. Generasi muda kita harus siap bertanggung jawab untuk masa depan bangsa. Debat publik kedua Cagup Cawagup Kalimantan Utara, besok, live. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.